bahwa anak guru itu berbeda dengan ustaz. Jadi nanti kita diskusikan apakah macam mana itu anak guru ini. Apakah ada hubungan antara gerakan pembebasan perempuan di Timur Tengah dengan pembebasan perempuan di Indonesia, termasuk di Mandar. Jadi persoalan gender itu tidak mencuat. Selama orang punya posisi anak guru itu berada di pucuk lapisan sosial. Jadi anak guru kami tinggi. Yang pertama anak guru Edda atau anak guru Bededa yang membidani menjadi anak guru itu di bidang pendidikan. Ziarahi mereka, ziarah ke kuburnya, ke makamnya, tempat agendakan acara haul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami muliakan guru kita, Bos saya, tiap malam minggu Bang, saya selalu ikut pembacaan Ratib Adat. Guru kita Ustaz Subhan, yang saya kenal Ustadz yang sangat progresif, punya sejuta ide. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada alumni. Saya harus mengatakan saya ini lulusan dari Salafi Partek juga. Sekalipun saya sekolah di Pergis selama 6 tahun, saya harus mengatakan saya ini alumni Salafi Partek. Saya ikut wisuda Khataman Saraf 2011. Saya ngaji sama Guru Sirajuddin, baca kitab Fathul Qarib, alhamdulillah khatam. Baca kitab Irsyadul Ibad, setengah, karena isinya sangat tasawuf spiritualis. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi tidak ada alasan untuk menolak jika As-Salafi memanggil saya, karena ada ikatan emosional yang kuat. Berbicara tentang anak guru ini, saya mau sampaikan terlebih dahulu sebenarnya, dan barangkali ini juga menjadi latar belakang sehingga sahabat saya Ustaz Arif memanggil saya untuk bicara hari ini. Tulisan tentang anak guru ini tanggal 27-28 bulan Juli yang lalu diadakan Usuluddin Seminar International Conference, bicara tentang religion in pandemic and Southeast London. Kebetulan mengadakan Kolpar Paper. Akhirnya saya mencoba menulis abstrak, alhamdulillah diterima. Salah satu di antara argumen yang kuat yang saya sampaikan di situ Bang, dan saya kira cocok dengan apa disampaikan oleh Bos saya tadi, bahwa anak guru itu berbeda dengan ustaz. Jadi substansi tema itu yang kemudian menjadi dasar argumen saya, sehingga tulisan ini saya presentasikan tanggal 27 bulan Juli yang lalu. Jadi ada di nomor 2, ada di nomor 9 itu saya mengangkat tema anak guru Toine dan otoritas sosial keagamaan di Makassar. Oke, next. Saya maaf ya agak sedikit kaku ini. Saya mau memaparkan beberapa tulisan-tulisan. Jadi tentang metodologi dan riset anak guru kita di Mandar ini terbilang rendah sedikit. Buktinya tulisan-tulisan tentang anak guru yang terpublikasi di media itu baru sekitar 4-5 tahun belakangan. Misalnya ditulis oleh Syarifuddin, Arsyad Madapunga, Puah Patrita, pencetak para Patrita. Ada juga ditulis Abu Muslim,
peran perempuan dalam merawat eksistensi mengaji tudang sebagai bagian integral pengembangan pendidikan Islam di Desa Bonde, Provinsi Mandar. Ya, Pak, yang diarahkan oleh Pak. Kemudian ada yang disebutkan oleh sahabat saya Arif tadi, Anang Guru dalam perubahan sosial di Mandar, tulis Agung Sabda dalam bentuk disertasi. Dan terakhir ada yang ditulis oleh Nang Guru Wajidi, yaitu Jaringan Ulama Mekah Yaman Kalimantan Sulawesi di Masjid Raya Campalagian Bonde. Terkait dengan publikasi di media sosial, sebenarnya juga ada beberapa kita bisa saksikan, termasuk yang saya cantumkan di sini saya masukkan macam mana. Nanti kita diskusikan apakah macam mana itu anak guru atau ini. Oke, next. Saya mau mulainya seperti itu dulu. Apakah ada hubungan antara gerakan pembebasan perempuan di Timur Tengah dengan pembebasan perempuan di Indonesia, termasuk di Mandar? Kalau kita mau melihat gugatan kata pinggiran perempuan awal abad 20 itu diprakarsai oleh Pak Rafi, kemudian diwariskan kepada Muhammad Abduh, ya. Kemudian dari Rif Arafi tadi itu melahirkan ada tokoh pembebasan namanya Qasim Amin. Inilah yang menulis buku Tahrirul Mar'ah dan Al-Mar'atu Al-Jadidah. Nah, dari sini lahir para pemikir Timur Tengah yang membicarakan banyak isu tentang gender, seperti Aminah Wadud, Fatimah Bernisi. Saya kira Muhammad Arif, karena dalam kajian disertasi di S3-nya bisa dibaca di situ. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah ada hubungan antara gerakan pembebasan perempuan di Timur Tengah dengan Indonesia? Saya melihat tidak ada. Saya berani mengatakan tidak ada, karena ternyata ada kultur tersendiri yang dibahasakan tadi itu adalah antropologi kita di Indonesia. Di Indonesia isu gender tidak terlalu mencuat dan menjadi wacana serius. Apa buktinya? Ternyata ada santri namanya Raden Aji Kartini yang berguru langsung kepada Syekh Soleh Darah. Kemudian begitu pula di Mandar, termasuk Anji Depu, seorang perempuan pahlawan nasional, istri dari Arajang Banipa P51 dan 52. Jadi dari dulu perempuan di Mandar itu memiliki posisi yang sangat sentral dari bidang apa saja, termasuk yang kita saksikan inilah pahlawan nasional. Termasuk sekarang kalau kita mau melihat ada dua kampus di Sulawesi Barat, semuanya perempuan yang jadi rektor, Unasman dan Stai Majeka. Jadi apa yang menjadi latar belakang sehingga perempuan dan laki-laki di Mandar itu sama posisinya? Saya bertanya sama Pak Tampring yang di Mandar, karena kita di Mandar ini yang dipegang itu adalah ucapannya, loana, tindakannya. Jadi persoalan gender itu tidak mencuat. Selama orang punya loa, ucapan dan tindakan, kalau bahasa KPK-nya memiliki integritas, maka itu yang diangkat, jadikan teladan di masyarakat, termasuk anak guru tua ini. Lanjut, next. Bagaimana dengan strata sosial anak guru dalam budaya Mandar? Ini sebenarnya slide masih saya tidak pernah ubah-ubah. Saya langsung saja di bagian stratifikasi sosial dalam masyarakat Mandar. Ini sebenarnya kalau kita melihat beberapa buku tentang stratifikasi strata sosial masyarakat Mandar, itu sebenarnya banyak versi. Tapi saya ambil versi ini, ditulis disertasinya. Yang disertasi ini penelitiannya di Pambusuang. Jadi Pambusuang, strata sosial itu tingkatan pertama adalah Puang atau tingkatan bangsawan. Kedua, Taupia atau tingkatan orang-orang baik. Yang ketiga, Tausamar, tingkatan orang biasa. Keempat, Batua atau Buddha. Posisi Ananggu itu berada di pucuk lapisan sosial. Jadi Ananggu Kaminang tinggi. Itu diteliti di Pambusuang. Pertanyaannya kemudian adalah siapa anak guru?
Tadi saya sangat setuju hampir apa yang diucapkan oleh Bos Said tadi, saya catat. Sebenarnya artikel ini belum dipublikasi karena sementara revisi. Anang guru, jadi anang guru itu ada dua kata di situ, anang dengan guru. Kalau anang berarti kumpulan, guru-guru. Anang guru dalam tradisi Mandar berbeda dengan budaya berbeda dengan budaya suku Bugis dan Makassar. Alasannya adalah pertama, penggunaan kata anang guru di Mandar lebih luas. Jadi kalau kita mendengar istilah anang guru pemanca, berarti anang guru di bidang silat. Kemudian anang guru kapal, kakek saya itu biasa digelari anang guru kapal karena dia ahli buat kapal perahu, hanya dikasih gelar anang guru kapal. Jadi itu luas sekali. Muhammad Ismail termasuk ahli, ya kan? Jadi anang guru Ismail itu termasuk ahli di bidang apa namanya, pertukangan. Ya. Yang kedua, istilah anang guru itu sudah berlaku. Ini untuk merelevansikan dengan kata pertama tadi, bahwa istilah anang guru sudah berlaku masa pemerintahan Raja Pakuang di Salaran Topakindo di Agamana. Jadi dulu mengangkat staf itu mengangkat andong guru, bukan anang guru tapi andong guru. Ya. Yang ketiga, anang guru di Mandar tidak hanya disematkan pada seorang laki-laki, tetapi juga dapat disematkan pada seorang perempuan. Jadi saya merespon tadi yang diucapkan oleh Ustaz Arif, di Bugis itu tidak dikenal anang guru Towene, tidak terlalu muncul. Justru di Mandar itu anang guru Towene itu memiliki posisi yang sangat penting, tumbuh dengan pesat. Nah, berikutnya anang guru berbeda dengan Ustaz, karena anang guru itu punya peran sentral, bukan hanya sebagai kaum akademis yang intelektual, tetapi anang guru juga adalah kaum moralis, seperti yang dikatakan tadi Pak Said. Oke, langsung di bagian saya, karena kita langsung oke. Nah, jadi dalam riset ini ada 3 tema yang saya bicarakan bagaimana posisi anang guru Towene di Mandar. Yang pertama, anang guru Edda atau anang guru Hededa yang membidani menjadi anang guru itu di bidang pendidikan. Seluruh hajat hidupnya diabdikan untuk pendidikan, mengajar kita. Anang guru Edda ini diperkirakan lahir 31 Desember 1945 di Desa Bondem. Ini di KTP-nya, tetapi kalau saya wawancarai keluarganya, barangkali dia lebih awal lahir, sekitar 3 tahun sebelumnya. Orang tua anang guru Edda dalam bekerja sangat selektif menerima hasil kerjanya, sehingga ia tidak mau memberikan konsumsi kepada anaknya dari makanan yang syubhat. Jadi orang tua anang guru Edda itu sudah memilah makanan apa yang harus dimakan anaknya. Jadi saya kira ini pelajaran besar buat kita, sehingga sangat penting untuk memberikan konsumsi kepada anak agar kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual anak itu terjaga, karena itu akan mengalir dalam tubuh anak. Sanad ilmuwan anang guru Edda ini berasal dari Kiai Haji Muhammad Zain, seorang kali atau kadi di Capalagian. Sementara Kiai Haji Muhammad Zain punya guru bernama Kiai Haji Madampungan yang digelari Puak Pakrita, yang sebelumnya menjabat lebih awal sebagai kadi di Capalagian selama 6 tahun. Kiai Haji Madampungan ini dan tim dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari dan tim dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan seperguruan belajar langsung kepada Kiai Haji Syekh Said Yamani. Dan di sana keilmuan kita di Campalagian ini, saya kira sering disampaikan oleh Nang Guru Wajidi, sana keilmuan kita di Campalagian ini sangat kuat, langsung ke Mekah, langsung kepada Rasulullah SAW. Anang guru Edda melahirkan banyak
ulama dan akademisi seperti anak guru Ki Haji Abdul Razak yang sekarang melanjutkan pengajian udang di Campardian, Dr. Muhammad Zain, Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian muridnya juga Dr. Abdul Ghaffar, pendiri Pondok Pesantren Ar-Risalah Pacitangan. Beliau sering bercerita tentang anak guru Eda. Kalau datang dari Sidogiri, meskipun lama mengajar di Sidogiri, setiap kali datang di Campardian pasti belajar sama pada anak guru Eda. Termasuk saya, alhamdulillah menimba ilmu kepada anak guru Eda, mengaji beberapa kitab. Dan anak guru Eda tidak pernah mengenal namanya lelah. Jadi saya pernah biasa karena namanya juga apa ya, saya sering penasaran itu, sering berbicara tentang keikhlasan anak guru. Saya pernah menghadap sama anak guru Eda karena menguji bagaimana keikhlasan beliau. Mimik mukanya tidak pernah berubah kalau kita pergi menghadap sama beliau. Tidak mengenal lelah. Setiap kita menghadap, habis menghadap pasti selalu disuguhi makanan, minuman, kue. Saya sering berpikir, di mana anak guru kita menghamil setiap hari mengajar. Mereka itu yang disuruh kita tarik kuasai, bahwa yang menggaji anak guru adalah berasal dari langit. Oleh karena itu, nanti ada di poin terakhir itu sebenarnya saya sebutkan, sering-seringlah bertawassul. Mari kita sering bertawassul. Ada pekerjaan susah, sulit, bacakan Fatihah sama anak guru Eda. Saya sering baca buku-buku barat pun, tapi setiap ada hal yang sulit pasti saya tawassul pada anak guru kita, termasuk anak guru Eda. Kedua, anak guru Haja Marhumah. Beliau ini konsen di bidang konsultan spiritual dan supranatural. Beliau adalah anak dari Imam Lapeo. Kenapa Haja Marhumah, anak guru Haja Marhumah saya angkat di jurnal ini? Karena sekali lagi saya juga punya hubungan emosional. Setiap ada hal yang ingin hajat, selalu ke bawah untuk minta bantuan, bacakan doa dan sebagainya. Ini moderator sudah menyampaikan 5 menit. Terakhir, anak guru macam mana? Maestro Parawanato ini. Apakah macam mana seorang anak guru? Saya mengatakan nanti ditanggapi oleh Bos E, nanti anak guru macam mana adalah seorang anak guru di bidang seni dan spiritual. Terakhir, ini kalau mau lihat slide terakhir, kalau mau lihat daftar anak guru ini banyak sekali. Ada namanya anak guru Hadara, salah satu pelopor berdirinya Madrasah Arabia Islamiyah bersama Haji Muhammadiyah. Kemudian anak guru Syarifah Haja Tenreng Ampar. Kemudian anak guru Syarifah Haja Alawiyah Asia mendirikan Panti Asuhan dan Majelis Taklim. Anak guru Dr. Randa Mufarijatun, istri mantan Ketua MUI Polman ya Haji Sabit dan Najamuddin, yang punya majelis taklim juga. Kemudian anak guru Asya Tahir, ya saudara Haja Marhumah tadi, konsultan spiritual anak Memlapio. Kemudian anak guru Maimunah binti Abdul Salam, anak guru Ka'bah, penganjur Islam di Pambuswa, dan lain-lain. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Terakhir, ini bagaimana cara melestarikan anak guru ini? Pertama, beri kesempatan perempuan untuk mengaji kita. Dua, ceritakan terus menerus ke generasi. Yang ketiga, ziarahi mereka, ziarah ke kuburnya, ke makamnya. Keempat, agendakan acara haul. Ini yang kita di Mandar kurang haul, sehingga cerita-cerita tentang anak guru yang sangat inspirasi itu kurang. Dan yang terakhir, masukkan anak guru ini dalam budaya literasi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.